Bayangkan, seseorang yang punya potensi luar biasa bisa jadi orang sukses dan dihormati banyak orang, tapi memilih hidup sederhana, rendah hati, dan bahkan sering diremehkan. Orang-orang menertawakannya, memandangnya sebelah mata, tapi ternyata pilihan hidupnya menyimpan karomah yang luar biasa. Hari ini, kita akan menyelami kisah nyata seseorang yang memilih jalannya sendiri, meski dunia menolak. Simak sampai akhir, karena pelajaran darinya akan membuat hati tersentuh. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah inspiratif tentang karomah wali Allah dan kehidupan penuh hikmah. Di sini, kita belajar dari pengalaman nyata orang-orang yang memilih jalan taat, sabar, dan rendah hati. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita yang bisa menenangkan hati dan menambah iman. Mari kita mulai kisah hari ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan, tinggal seorang pria bernama Hadi. Dari luar, hidupnya tampak biasa saja. Rumahnya kecil, bangunannya sederhana, bahkan cat temboknya mulai memudar karena hujan dan panas. Pakaian yang ia kenakan pun polos, tanpa merek atau kemewahan. Namun, senyum tulus selalu menghiasi wajahnya. Mata Hadi memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah ada cahaya damai di dalam dirinya. Tetangga sering memperhatikan Hadi dengan campuran rasa heran dan penasaran. Lihat Hadi itu, hidupnya begitu sederhana, padahal bisa saja ia punya pekerjaan besar, rumah mewah, atau kendaraan bagus, bisik seorang tetangga kepada temannya. Tetapi Hadi tidak peduli. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyapu halaman, menyirami tanaman, lalu menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang datang bertamu. Ia tidak pernah terburu-buru mengejar dunia. Bagi Hadi, hidup bukan soal tinggi rendahnya status, tapi cukup atau tidaknya hati di mata Allah. Suatu hari, tetangga bernama Pak Arif mendatangi Hadi. Matanya penuh pertanyaan. "Hadi, aku tidak mengerti. Kamu ini punya potensi besar, bisa jadi apa saja. Kenapa memilih hidup sederhana seperti ini?" Tanyanya, nada suara setengah kagum, setengah mengherankan. Hadi menyenyum lembut, menatap langit pagi yang mulai terang. "Pak Arif, hidup ini terlalu singkat untuk hanya mengejar pujian manusia. Aku ingin hidup tenang, cukup dengan yang Allah beri, dan membantu orang lain sebisa mungkin." Pak Arif mengerutkan dahi. "Tapi Hadi, bukankah kita harus berjuang untuk jadi lebih tinggi, lebih sukses?" Hadi menatapnya, penuh kesabaran. Sukses tidak selalu diukur dari harta atau jabatan. Sukses sejati adalah ketika hati kita damai, ibadah kita konsisten, dan kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Di sudut lain, beberapa tetangga mulai berbisik. Mereka memandang Hadi sebelah mata, mentertawakan pilihan hidupnya. "Dia aneh," kata seorang ibu sambil tersenyum sinis. "Punya kesempatan untuk lebih baik, tapi tetap memilih jalan rendah." Namun Hadi tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum, membalas senyum mereka dengan tulus saat berpapasan. Malamnya, ia duduk di teras rumah, membaca Al-Quran, sesekali berzikir. Hatinya tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ketika seorang anak tetangga tersandung dan menangis, Hadi segera mendekat, menggendongnya, menenangkan, dan membalut lukanya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Semua akan baik-baik saja," ujarnya sambil tersenyum. Anak itu berhenti menangis, dan orang tuanya menatap Hadi dengan rasa kagum yang tak bisa mereka jelaskan. Dalam kesederhanaannya, Hadi menunjukkan sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Keikhlasan, ketenangan, dan keberkahan yang diam-diam hadir di hidupnya. Meskipun dunia mentertawakan dan meremehkannya, Hadi tetap teguh pada pilihan hidupnya. Ia tahu, setiap langkah sederhana yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan menuju ridha Allah. Hari demi hari berlalu, orang-orang mulai memperhatikan ketenangan dan kebahagiaan Hadi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa penasaran dan kekaguman, meskipun banyak yang masih meremehkan.
Dan meskipun Hadi tetap rendah hati, dunia perlahan mulai melihat bahwa hidup sederhana ternyata bisa membawa kebahagiaan yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan manusia. Setelah beberapa tahun hidup sederhana di desanya, Hadi memutuskan untuk mencoba pengalaman bekerja di kota. Ia diterima sebagai pegawai di sebuah perusahaan perdagangan kecil. Pekerjaannya biasa saja, mencatat stok barang, menyiapkan laporan, dan membantu rekan kerja yang kesulitan. Namun keuletan dan ketekunannya membuatnya cepat dikenal di kalangan atasan yang melihat potensi besar dalam dirinya. Suatu hari di ruang kantor yang dingin dan penuh lampu neon, Hadi dipanggil oleh atasannya, Pak Rahman. "Hadi, dengar," kata Pak Rahman sambil menatapnya serius. "Kamu ini pintar, rajin, dan punya ide cemerlang. Jika mau, aku bisa promosikan kamu menjadi manajer proyek besar minggu depan. Itu posisi strategis, gaji tinggi, dan banyak orang memandang tinggi. Kenapa kamu tidak mau ambil kesempatan ini?" Hadi menundukkan kepala sebentar, menata kata-katanya dengan hati-hati. "Pak Rahman, saya berterima kasih atas kepercayaan Bapak. Tapi saya ingin tetap fokus di posisi saya sekarang. Saya merasa cukup di sini dan ingin menekuni pekerjaan dengan tenang sambil tetap menjalankan ibadah dan membantu rekan yang membutuhkan." Pak Rahman mengerutkan dahi, sedikit kecewa tapi juga kagum. "Kamu ini aneh, Hadi. Orang lain akan berjuang mati-matian untuk posisi ini. Kamu malah menolaknya. Apakah kamu tidak ambisius?" Hadi mensenyum tipis. "Ambisi saya adalah hati yang tenang dan keberkahan dalam pekerjaan. Dunia tidak selalu menentukan sukses kita." Sementara itu di pojok ruang kerja, beberapa rekan Hadi mulai berbisik. "Lihat Hadi, orang yang bisa jadi besar tapi pilih diam di tempatnya sendiri," bisik Siska, seorang pegawai muda. "Dia memang jenius, tapi aneh. Siapa yang memilih hidup rendah ketika bisa naik tinggi begitu saja?" timpal Ardi, sambil menatap Hadi dengan campuran rasa kagum dan heran. Hari demi hari, ejekan halus ini terus muncul. Di saat rapat, Hadi sering diabaikan ketika ide-ide brilian muncul. Rekan yang lebih ambisius selalu mendahuluinya, mengambil kredit, atau menertawakannya diam-diam. Namun Hadi tetap tenang. Di meja kerjanya, ia sering menulis catatan kecil untuk rekan yang kesulitan, membantu menyelesaikan masalah mereka, dan membagikan ilmu tanpa pamrih. Ia tidak pernah membalas ejekan atau bersaing dengan orang lain. Suatu sore ketika semua pegawai pulang, Hadi duduk sendiri di ruang kantor yang kosong. Ia menatap langit kota dari jendela besar. Lampu-lampu gedung berkilau, orang-orang berlalu lalang di jalan. Hati Hadi damai. Ia tahu, meski dunia menilai rendah, Allah melihat niatnya, kesabaran, dan keikhlasan yang ia tanam setiap hari. Beberapa bulan kemudian, kejadian kecil mulai membalik pandangan orang-orang. Saat sistem komputer perusahaan error dan semua orang panik, Hadi tetap tenang. Ia memandu rekan-rekan menata data, mencari solusi, dan membuat semua kembali berjalan lancar dalam waktu singkat. Rekan-rekan yang dulu meremehkannya terkejut. Bagaimana bisa dia tetap tenang di tengah kekacauan? Bisik Siska. "Dia memang hebat, tapi berbeda," jawab Ardi, menunduk penuh kagum. Di balik semua ejekan dan pandangan rendah dari manusia, Hadi menunjukkan satu hal yang luar biasa. Keikhlasan, ketenangan, dan keberkahan yang tidak tergantung pada posisi, status, atau jabatan. Dunia mungkin menilai rendah, tapi Allah melihat tinggi. Dan itu membuat Hadi tetap teguh, tetap rendah hati, dan tetap menjadi teladan yang tidak terlihat oleh banyak orang, namun dirasakan oleh mereka yang hatinya terbuka. Seiring waktu berjalan, Hadi tetap menjalani hidup sederhana dan rendah hati, meski dunia sekitarnya mulai menilai rendah. Namun, perlahan, tanda-tanda karomah mulai terlihat. Hal-hal kecil yang tampak biasa bagi orang lain, bagi Hadi adalah manifestasi dari kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaannya. Suatu pagi, desa Hadi diguyur hujan deras.
Sungai di dekat pemukiman warga mulai meluap, membuat banyak orang panik. Beberapa rumah mulai terendam air. Ketika orang-orang bingung dan histeris, Hadi keluar rumah, payung di tangan, berjalan perlahan ke tengah desa. Tenang teman-teman, jangan panik. Kita akan selamatkan yang bisa diselamatkan, kata Hadi dengan suara tenang dan penuh wibawa. Tetangga-tetangga yang awalnya meremehkan Hadi, menatapnya heran. Kenapa dia begitu tenang, padahal airnya semakin tinggi, bisik seorang ibu. Hadi mulai membimbing orang-orang, mengevakuasi anak-anak, membawa hewan peliharaan ke tempat aman, dan membantu mengangkat barang-barang penting. Anehnya, beberapa kejadian tampak ajaib bagi mereka. Tali yang putus secara tiba-tiba bisa digantikan dengan ranting yang ia temukan. Jalur penyelamatan yang sempit tiba-tiba aman karena Hadi menunjukkan langkah yang tepat. Beberapa tetangga mulai merasakan ketenangan luar biasa saat mengikuti arahan Hadi. Subhanallah, bagaimana dia bisa begitu tenang dan tahu harus melakukan apa? Gumam Pak Arif, tetangga yang dulu sering menertawakan Hadi. Hadi tersenyum tipis, menepuk bahu seorang anak yang gemetar. Jangan takut, ikuti saja dan percayalah pada Allah, semua akan baik-baik saja. Bukan hanya di situ, tanda-tanda karomah Hadi juga mulai muncul di lingkungan kerjanya. Saat rekan kerja mengalami kesulitan dalam proyek besar, Hadi dengan sabar menuntun mereka. Entah bagaimana, setiap kali Hadi memberi saran, masalah yang rumit tampak lebih mudah terselesaikan. Rekan-rekan yang dulu meremehkannya mulai diam dan menatap kagum. Siska yang dulu sering menggunjingnya berkata lirih, Aku tidak percaya. Dia orang biasa, tapi aura dan ketenangannya luar biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang berbeda di dirinya. Ardi menambahkan, mungkin dia memang berbeda. Aku tidak tahu apa itu. Tapi setiap kali dia bicara, hati terasa tenang. Hadi sendiri tidak menganggap dirinya istimewa. Ia tahu semua itu datang dari Allah, bukan dari dirinya. Setiap malam ia duduk di teras rumah, membaca Al-Quran, berzikir, dan merenungi hari yang dilewati. Ia berdoa agar Allah selalu menuntun langkahnya dan menjaga hati tetap ikhlas. Namun tidak semua orang senang dengan karomah Hadi. Beberapa tetangga iri mulai menebar gosip. Pasti dia punya ilmu gaib atau semacamnya. Aku tidak percaya itu normal, ujar seorang ibu sambil bergunjing. Hadi mendengar gosip itu, tapi ia hanya tersenyum. Biarlah, aku tidak mengharap pujian manusia, gumamnya dalam hati. Hari demi hari, kejadian-kejadian kecil itu terus menegaskan satu hal. Meski dunia menilai rendah, Allah melihat tinggi. Ketenangan, kesabaran, dan keikhlasan Hadi mulai menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Orang yang dulu meremehkannya mulai tersadar, meski sebagian masih belum memahami sepenuhnya. Dan di sanalah letak pelajaran penting. Hidup sederhana dan rendah hati tidak membuat seseorang lemah, malah keberkahan dan karomah Allah bisa tampak melalui mereka yang memilih jalan taat meski diremehkan dunia. Suatu sore saat Hadi sedang duduk di teras rumahnya sambil menikmati teh hangat, terdengar suara langkah kaki di jalan setepak. Seorang pria muncul, mengenakan jas rapi dan sepatu mengkilap. Matanya bersinar penuh ambisi, seolah menaklukkan dunia. Hadi? Suara itu memanggil. Hadi menoleh dan tersenyum hangat. Riko, lama tidak bertemu. Apa kabar? Riko, teman lama semasa SMA, menatap rumah sederhana Hadi dengan pandangan campur aduk antara heran dan sinis. Hadi, kamu masih di sini, masih hidup sederhana seperti ini. Padahal aku dengar kamu bisa jadi apa saja kalau mau. Kenapa memilih hidup rendah seperti ini? Hadi menatap Riko dengan tenang, tidak ada kesal, hanya senyum lembut. Aku memilih jalan ini, Riko. Jalan yang membuat hati tenang dan dekat dengan Allah. Aku merasa cukup dengan apa yang aku miliki dan fokus membantu orang lain. Riko terkekeh kecil, menyeringai. Cukup, kamu bisa punya pekerjaan tinggi, gaji besar, rumah mewah, bahkan kendaraan mewah. Tapi kamu memilih tinggal di rumah sederhana, pakai baju polos, bahkan kadang dikira miskin.
Hadi mengangguk perlahan. Suaranya lembut, tapi tegas. Aku tidak mengukur hidup dari apa yang orang lihat, Riko. Dunia menilai tinggi dan rendah dari harta dan status, tapi Allah menilai dari hati, niat, dan amal. Aku ingin hidup cukup di matanya. Riko melangkah lebih dekat, menatap mata Hadi dengan campur aduk antara kagum dan bingung. Tapi orang-orang akan menertawakanmu, Hadi. Bahkan teman-teman lama kita pasti berpikir kamu aneh. Kenapa mau diremehkan? Hadi tersenyum sambil menunjuk halaman rumahnya yang rapi dan tanaman yang subur. Aku sudah terbiasa, Riko. Tertawaan orang tidak mengubah siapa aku. Bahkan kadang mereka yang menertawakan justru belajar dari ketenanganku. Riko terdiam sejenak, tidak menyangka jawaban Hadi begitu tenang dan damai. Ia mengamati tetangga yang lalu lalang, beberapa menatap Hadi dengan rasa hormat, meski tidak ada yang mengatakannya keras-keras. Kalau aku bisa memilih hidup tinggi, aku pasti akan ambil semua peluang, ujar Riko dengan nada heran, tapi sedikit getir. Kamu benar-benar berbeda, Hadi. Aku tidak tahu apakah aku bisa sekuat itu. Hadi menepuk bahu Riko sambil tersenyum. Kekuatan sejati bukan dari dunia, Riko. Kekuatan adalah ketika kita tetap ikhlas, sabar, dan ridho di jalan Allah. Tidak mudah, tapi damai yang dirasakan hati jauh lebih besar dari pujian manusia. Riko menunduk, menahan rasa iri dan kagum yang campur aduk. Aku dulu sering mengejekmu, bahkan saat di sekolah. Tapi sekarang aku melihat sesuatu yang berbeda. Aku tidak memahami sepenuhnya, tapi aku merasa ada sesuatu yang luar biasa di hidupmu. Hadi menatap Riko, matanya lembut. Biarlah orang menilai rendah, Riko. Fokuslah pada hatimu. Dunia mungkin tidak mengerti, tapi Allah selalu melihat. Pilihlah yang memberi ketenangan di hati, bukan yang terlihat tinggi di mata manusia. Riko berjalan perlahan pergi, masih terdiam dan merenung. Ia merasa tersentuh, sekaligus bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup sederhana, diremehkan banyak orang, justru memancarkan aura ketenangan dan keberkahan yang tidak dimilikinya. Di desa kecil itu, cerita Hadi perlahan menyebar. Orang-orang mulai menilai ulang pandangan mereka. Sebagian kagum, sebagian masih meremehkan. Namun satu hal jelas, hidup sederhana dan rendah hati bisa menjadi cahaya bagi dunia, meski banyak yang tidak memahaminya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari desa dengan lembut. Hadi keluar rumah membawa beberapa kantong berisi bahan makanan. Tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tetangga-tetangga yang sedang kesulitan. Beberapa rumah mengalami kerusakan ringan akibat hujan deras beberapa hari sebelumnya, dan Hadi selalu hadir untuk membantu. Di jalan, seorang tetangga, Ibu Sari, sedang berjuang membawa air bersih dari sumur. Matanya tampak letih, tapi ia berusaha tersenyum. Hadi mendekat, menaruh kantong di tangannya. "Ibu, biar saya bantu. Ini bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Jangan khawatir," kata Hadi lembut. Ibu Sari menatap Hadi, matanya berkaca-kaca. "Hadi, kenapa kamu selalu peduli pada orang lain? Padahal hidupmu sendiri sederhana. Kenapa mau repot-repot?" Hadi senyum, menepuk bahu Ibu Sari. "Senyum ibu dan keluarga lebih berharga daripada harta dunia. Saya merasa bahagia bisa membantu, itu cukup untukku." Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu mulai berbisik di belakang. "Lihat Hadi, hidupnya sederhana, tapi hatinya luar biasa," bisik seorang ibu muda. "Aku iri, dia memberi tanpa pamrih, sedangkan banyak dari kita hanya sibuk mencari keuntungan," jawab yang lain. Hadi tidak peduli pada bisik-bisik itu. Baginya, semua tindakan itu adalah ibadah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siang harinya, Hadi pergi ke pasar. Ia membeli beberapa sayuran, telur, dan beras. Pedagang yang melihat Hadi mengenalnya sebagai orang sederhana, tapi tahu Hadi punya kemampuan lebih dari kebanyakan orang. "Kamu ini hidup kekurangan kah, Hadi?
Bisa beli yang lebih bagus loh, ejek pedagang sambil tertawa kecil. Hadi senyum, membayar sesuai harga, dan berkata, "Yang penting cukup, alhamdulillah. Jangan khawatirkan orang lain, fokus pada yang kamu bisa lakukan." Di jalan pulang, seorang pemuda-mudi tersandung dan jatuh. Hadi segera menolong, mengangkat pemuda itu, membersihkan debu dari bajunya, dan memberi beberapa nasihat lembut. "Terima kasih Pak Hadi, aku tidak tahu harus bagaimana," kata pemuda itu. Wajahnya masih pucat karena terkejut. Hadi senyum, menepuk bahu pemuda itu. "Tidak apa-apa, setiap orang bisa tersandung. Yang penting bangkit dan belajar dari pengalaman." Sore itu beberapa tetangga berkumpul di halaman Hadi, penasaran melihat banyak orang yang datang untuk meminta saran atau sekedar berbicara. Yang dulu menertawakan Hadi, kini mulai menaruh hormat, meski beberapa masih bingung dengan pilihan hidupnya. Pak Arif, tetangga lama, berkata lirih, "Aku dulu menertawakannya, tapi sekarang aku mengerti. Kesederhanaan dan ketulusan Hadi membuat hidupnya lebih berarti daripada banyak orang yang sibuk mencari tinggi di dunia, tapi kosong di hati." Hadi mendengar itu, senyum dan menunduk sedikit. Ia tahu semua itu bukan karena dirinya hebat, tapi karena Allah yang menuntun setiap langkahnya. Hari itu Hadi kembali ke rumahnya dengan hati damai. Sekali lagi, ia membuktikan bahwa hidup sederhana bukan tanda lemah, tetapi justru memberi inspirasi bagi banyak orang. Orang-orang yang dulu meremehkan Hadi, kini mulai belajar dari ketenangan, kesabaran, dan keberkahan hidup Hadi yang tidak terlihat, tapi dirasakan setiap hati yang terbuka. Hari itu, pasar desa penuh sesak. Suara pedagang yang menjajakan dagangan bercampur dengan hiruk-pikuk pembeli. Hadi berjalan dengan tenang, membawa keranjang berisi beberapa bahan pokok. Wajahnya sederhana, pakaian polos, tetapi langkahnya mantap. Seorang pedagang muda yang dikenal cukup sombong, menyeringai saat melihat Hadi mendekat. "Hadi masih hidup sederhana ya? Lihat kamu, jalan dengan keranjang kecil. Bisa saja beli yang lebih bagus tapi tetap saja memilih yang murah. Aneh banget," ejek pedagang itu dengan nada keras, seolah semua orang di pasar bisa mendengar. Hadi mensenyum tipis, menatap pedagang itu tanpa rasa marah. "Yang penting cukup untuk kebutuhan, Pak. Alhamdulillah." Beberapa pembeli yang mendengar menatap Hadi dan pedagang itu dengan penasaran. Ada yang tersenyum, ada yang bergumam dalam hati. Pedagang itu tertawa kecil dan menambahkan, "Kamu ini aneh, Hadi. Orang lain di usiamu pasti sudah punya toko sendiri atau kendaraan mewah. Tapi kamu tetap sederhana. Tidak malu ya?" Hadi tetap tenang. Ia menaruh beberapa sayuran dan beras ke keranjang, membayar sesuai harga, lalu menatap mata pedagang itu. "Tidak ada yang perlu malu, Pak. Hidup sederhana membuat hati damai, dan itu lebih berharga daripada pujian manusia." Pedagang itu terpaku sebentar, lalu mengangkat bahu seolah tidak percaya. Beberapa pembeli yang melihat kejadian itu mulai bergumam. Ada yang terkejut, ada yang diam kagum. Saat Hadi berjalan ke bagian lain pasar, ia melihat seorang ibu kesulitan menimbang hasil panen kecilnya. Tanpa ragu, Hadi mendekat, membantu menimbang dengan tepat dan membayar harga yang adil. Ibu itu menatap Hadi dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa mau repot-repot membantu orang seperti saya, Pak Hadi?" Hadi mensenyum santai, menepuk bahu ibu itu. "Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada bisa membantu orang lain, Bu. Dunia boleh menilai rendah, tapi Allah selalu melihat niat kita." Beberapa pedagang dan pembeli mulai diam, menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Hadi. Ia tetap rendah hati, sabar, dan tulus, meski diejek dan dicemooh. Sore hari, saat Hadi pulang, pedagang yang menertawakannya masih menatapnya dari jauh. Namun kali ini ada sedikit rasa bingung dan kagum di matanya. Dia tetap tenang, tidak marah, tidak membalas. Aneh, tapi ada sesuatu yang berbeda di dirinya, gumam pedagang itu. Hadi kembali ke rumahnya, hati damai. Ia tahu ejekan orang-orang hanyalah pandangan dunia. Dunia menilai dari harta dan status, tetapi Allah menilai dari ketulusan hati dan amal yang tulus. Malamnya Hadi duduk di teras,
memandang langit penuh bintang. Ia tersenyum, menyadari bahwa hidup sederhana dan sabar, meski dicemooh, bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Orang yang dulu meremehkannya mulai melihat bahwa ketenangan dan kebaikan hati Hadi lebih tinggi daripada apapun yang bisa diukur dunia. Dan dari kejadian di pasar itu, satu pelajaran jelas bagi semua. Hidup rendah hati, sederhana dan tulus mungkin membuat orang menertawakan kita, tapi itu justru menegaskan berkah dan karomah yang Allah berikan. Beberapa bulan setelah kejadian di pasar, kehidupan Hadi kembali diuji. Desa yang biasanya tenang diguncang badai hebat. Hujan turun terus-menerus selama beberapa hari, menyebabkan tanah longsor di beberapa bagian desa. Rumah-rumah tetangga mulai rusak, jalanan terendam air, dan banyak orang panik. Di tengah kekacauan itu, Hadi tetap tenang. Namun ujian tidak hanya datang dari alam, tapi juga dari lingkungan sekitarnya. Suatu sore ketika Hadi sedang menata rumahnya yang sederhana, kakaknya Arman datang berlari. Wajahnya cemas. "Hadi, kamu ini salah jalan. Lihat dunia, semua orang berjuang untuk naik, tapi kamu tetap di sini, memilih hidup rendah. Kalau kamu ikut ambisi, hidupmu pasti lebih mudah," teriak Arman. Nada suaranya campur antara marah dan khawatir. Hadi menatap kakaknya dengan lembut, menahan emosi agar tetap sabar. "Arman, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi hidupku bukan tentang mudah atau sulit menurut dunia. Hidupku cukup ketika hatiku tenang dan Allah ridho padaku." Arman menggeleng, kesal. "Tapi Hadi, lihat tetangga kita. Mereka mengejek, menertawakanmu, bahkan menganggapmu lemah. Kenapa kamu harus bertahan di jalan ini?" Hadi menepuk bahu kakaknya, suara lembut tapi penuh keyakinan. "Aku tidak mencari pujian manusia. Aku memilih jalan yang memberi keberkahan. Dunia boleh menilai rendah, tapi Allah melihat tinggi. Aku percaya ujian ini akan membuat hati lebih kuat dan hidup lebih berarti." Beberapa tetangga yang mendengar percakapan itu ikut memperhatikan. Beberapa menatap Hadi dengan agum, beberapa masih tidak mengerti. Malam harinya, cobaan terus datang. Rumah Hadi diterjang angin kencang, sebagian atapnya rusak. Tetangga lain kehilangan sebagian harta. Hadi tidak panik. Ia segera memperbaiki atap rumah dengan alat seadanya, sambil menenangkan anak-anak tetangga yang ketakutan. "Jangan takut, nak. Semua akan baik-baik saja," kata Hadi sambil tersenyum. Seorang tetangga, Pak Arif, mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Hadi, bagaimana bisa kamu tetap tenang di tengah semua ini? Aku panik melihat rumahku rusak, tapi kamu tetap tersenyum." Hadi tersenyum tipis, mengusap debu dari bajunya. "Karena aku tahu Allah tidak akan meninggalkan orang yang bersabar. Kita diuji agar hati kita lebih kuat, bukan untuk menghancurkan." Hari demi hari, ujian datang silih berganti. Hujan, angin, dan berbagai masalah kecil di desa. Namun Hadi tetap rendah hati, sabar, dan membantu semua orang tanpa pamrih. Bahkan beberapa orang yang dulu meremehkannya mulai menaruh hormat, meski masih ada yang tidak mengerti. Suatu malam ketika hujan reda, Hadi duduk di teras rumah menatap langit penuh bintang. Ia bersyukur karena ujian itu membuat hatinya semakin dekat kepada Allah. Ia menyadari satu hal penting, cobaan adalah jalan untuk menguatkan iman, dan kesabaran di tengah ujian adalah bentuk ketaatan yang paling mulia. Bagi Hadi, hidup sederhana dan sabar bukan berarti lemah. Malah, setiap cobaan yang datang membuatnya lebih teguh, lebih tenang, dan semakin dihormati oleh orang-orang yang melihat ketulusan dan ketabahannya. Dan di sanalah terletak pelajaran terbesar. Meski dunia menilai rendah, Allah selalu melihat tinggi, dan cobaan adalah caranya menunjukkan siapa yang benar-benar kuat di jalannya. Beberapa bulan setelah cobaan hujan dan badai, kehidupan di desa mulai normal kembali. Namun, Hadi tetap menjadi pusat perhatian, bukan karena kekayaannya, tapi karena kebijaksanaan dan ketenangan hatinya. Orang-orang mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat, bantuan, atau sekedar mendengarkan kata-kata bijak yang menenangkan.
Suatu sore, seorang pemuda bernama Rudi datang tergesa-gesa ke rumah Hadi. Wajahnya panik dan matanya merah karena baru bertengkar hebat dengan bosnya di kota. "Pak Hadi, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin berhenti kerja, tapi keluarga butuh uang. Aku merasa dunia ini menekanku terus," keluh Rudi, suaranya penuh putus asa. Hadi menatapnya dengan lembut, menepuk bahu pemuda itu. "Tenang nak, duduk dulu, tarik nafas, coba ceritakan semuanya dengan tenang." Rudi menceritakan semua masalahnya, mulai dari tuntutan bos yang tidak masuk akal, konflik dengan rekan kerja, hingga rasa putus asa menghadapi hidup. Hadi mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela, menatap mata Rudi seakan menyampaikan ketenangan hanya dengan diam. Setelah Rudi selesai, Hadi berkata, "Rudi, hidup memang penuh cobaan, tapi jangan biarkan amarah dan putus asa menguasai hatimu. Fokuslah pada niat dan kerja kerasmu. Allah melihat usaha yang ikhlas, bukan hanya hasil di mata manusia. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan niat baik, jalan akan dibuka, meski dunia tampak menutup." Suara Hadi tenang tapi penuh keyakinan, membuat Rudi merasa damai. Perlahan ketegangan di tubuhnya hilang dan hatinya mulai ringan. Tak hanya pemuda itu, tetangga lain juga datang mendengarkan. Ibu Sari yang dulu sering melihat Hadi membantu warga berkata, "Hadi, aku dulu tidak mengerti, tapi sekarang aku melihat setiap kata dan tindakanmu membawa ketenangan. Aku merasa hidupku lebih ringan saat dekat denganmu." Hadi menunduk rendah. "Alhamdulillah, itu bukan karena aku hebat. Semua datang dari Allah. Aku hanya mencoba menjalani hidup sederhana, membantu orang lain, dan tetap rendah hati. Ketika hati bersih dan niat tulus, Allah memberikan hikmah yang kadang orang lain tidak bisa lihat." Seorang pemuda lain, Ardi, yang dulu meremehkan Hadi, ikut mengangguk pelan. "Hadi, aku dulu meremehkanmu Hadi, tapi sekarang aku paham. Kebijaksanaanmu bukan hanya dari ilmu, tapi dari hati yang tulus. Rasanya seperti dunia lebih ringan ketika mendengar nasihatmu." Hadi senyum, hati damai. Ia menyadari bahwa hidup sederhana, rendah hati, dan sabar bisa menjadi teladan yang nyata bagi orang lain. Orang yang dulu meremehkannya mulai kagum, dan beberapa mulai meniru sikapnya, meski masih ragu. Hari itu, Hadi kembali menegaskan satu pelajaran penting. Kebijaksanaan sejati bukan dari gelar, harta, atau posisi, tapi dari hati yang sabar, ikhlas, dan peduli pada orang lain. Dan ketika hati dipenuhi dengan ketulusan, bahkan dunia yang skeptis pun akan merasa kagum, meski hanya diam dan menatap penuh hormat. Seiring waktu, Hadi tetap menjalani hidup sederhana. Rumahnya tetap kecil, pakaiannya tetap polos, dan harta yang ia miliki sederhana. Namun sesuatu yang luar biasa mulai terlihat. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini datang menghampiri, mencari nasihat, atau sekedar merasakan ketenangan yang terpancar darinya. Suatu siang, seorang pedagang pasar yang dulu mengejeknya menghampiri. "Hadi, aku tidak mengerti. Kamu hidup sederhana, tapi aura dan keberkahanmu berbeda. Setiap kali aku dekat denganmu, hati ini merasa tenang, seolah masalah menjadi ringan." Hadi tersenyum lembut. "Itu bukan karena aku hebat. Semua berasal dari Allah. Aku hanya menjalani hidup sesuai niatku, sabar, ikhlas, dan membantu orang lain." Beberapa tetangga lain ikut mendengarkan. Ibu Sari berkata lirih, "Dulu aku sering menganggapmu aneh, tapi kini setiap kata dan tindakanmu memberi inspirasi. Anak-anak kami pun belajar dari kesederhanaanmu." Hadi menunduk, menepuk anak kecil yang duduk di sampingnya. Hidup sederhana bukan berarti rendah. Dunia menilai dari status dan harta, tapi Allah menilai dari ketulusan hati. Kalau kita rendah hati di jalannya, hati kita akan tinggi, penuh kedamaian dan keberkahan. Di halaman rumah Hadi, beberapa pemuda yang dulu menertawakannya mulai berkumpul. Ardi yang dulu sering mengejeknya menatap Hadi dengan kagum. "Hadi, aku dulu menertawakanmu, menganggap hidupmu rendah. Tapi sekarang aku paham, kamu memang sederhana, tapi hidupmu tinggi di mata Allah. Aku ingin belajar darimu."
Hadi tersenyum, matanya lembut. Tidak ada yang perlu dipelajari dari orang hebat. Belajarlah dari hati sendiri, dari niat dan tindakan yang tulus. Dunia mungkin menilai rendah, tapi Allah selalu melihat tinggi. Suasana di halaman itu menjadi hening. Semua orang merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan tetangga yang awalnya skeptis pun mulai menunduk, tersentuh oleh ketulusan Hadi. Malamnya, Hadi duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang yang berkelit. Ia merenung, bersyukur atas ujian, ejekan, dan tantangan yang selama ini ia hadapi. Semua itu ternyata membuat hati lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Hadi tahu satu hal penting. Hidup rendah hati dan sederhana bukan tanda lemah, tapi jalan menuju tinggi di mata Allah. Semua pujian dunia, kekayaan, dan status hanyalah sementara. Tapi ketenangan hati, ridho Allah, dan keberkahan dalam hidup adalah hal yang abadi. Orang-orang yang dulu meremehkan Hadi kini mulai mencontohnya. Anak-anak desa belajar dari sikapnya. Tetangga belajar dari ketenangannya. Bahkan pemuda kota yang datang untuk meminta nasihat mulai berubah. Semua menyadari bahwa kesederhanaan dan kerendahan hati bisa lebih tinggi dari kesuksesan duniawi. Karena hati yang ikhlas mencampaikan cahaya yang tak terlihat, tapi terasa oleh semua orang yang dekat. Hadi tersenyum dalam keheningan malam itu. Ia tahu, hidup sederhana dan sabar, meski diremehkan dunia, justru adalah pilihan hidup yang paling tinggi di mata Allah. Dan dari sinilah, orang-orang mulai memahami makna hidup yang sesungguhnya. Tidak diukur dari status, tapi dari ketulusan hati dan keberkahan yang Allah beri. Malam itu, desa tampak sunyi. Lampu-lampu rumah memancarkan cahaya hangat, sementara angin lembut menimpa pepohonan. Hadi duduk di teras rumahnya, menatap langit penuh bintang. Hatinya tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Seorang tetangga, Pak Arif, datang menghampirinya. Wajahnya serius tapi tersenyum hangat. Hadi, aku ingin mengucapkan sesuatu. Dulu aku menertawakan pilihanmu. Aku pikir hidupmu rendah dan membosankan. Tapi sekarang aku menyadari hidupmu justru tinggi. Tinggi di mata Allah. Hadi menunduk rendah, senyum tipis di wajahnya. Alhamdulillah Pak Arif. Itu semua bukan karena aku hebat. Semua karena Allah menuntun langkah dan hati kita. Aku hanya mencoba menjalani hidup dengan sabar, ikhlas, dan membantu orang lain. Beberapa tetangga lain, termasuk Ibu Sari dan Ardi, berkumpul. Mereka menatap Hadi dengan kagum dan hormat. Suasana menjadi hening, penuh rasa syukur dan kekaguman. Tidak mudah Hadi, tetap rendah hati, sederhana, sabar, dan membantu orang lain, kata Ardi, suaranya lirih. Aku belajar banyak darimu. Hidup ini ternyata bukan soal seberapa tinggi kita di mata manusia, tapi seberapa tinggi kita di mata Allah. Hadi tersenyum, matanya lembut. Betul Ardi, dunia akan menilai rendah atau tinggi dari harta, status, atau penampilan, tapi Allah menilai dari hati. Ketika hati tulus, sabar, dan ikhlas, bahkan dunia yang skeptis sekalipun akan merasakan keberkahan itu, meski tidak selalu mereka pahami. Anak-anak desa yang duduk dekat Hadi mendengarkan dengan penuh kagum. Mereka menatapnya seolah melihat teladan hidup yang nyata. Hadi menepuk salah satu anak, tersenyum lembut. Ingat nak, hidup itu tentang pilihan. Pilihlah jalan yang menenangkan hati, yang memberi manfaat untuk orang lain, dan yang ridho Allah. Jangan terjebak pada penilaian manusia. Malam itu, Hadi berdiri dan menatap desa yang tenang. Ia merenung tentang semua cobaan, ejekan, dan hinaan yang ia terima. Semua itu justru membuatnya semakin sabar, rendah hati, dan dekat dengan Allah. Ia sadar satu hal penting. Hidup sederhana dan rendah hati, meski sering diremehkan dunia, adalah jalan tertinggi di mata Allah. Semua pujian dunia hanyalah sementara, tapi ketenangan hati, keberkahan, dan ridho Allah adalah abadi. Hadi menoleh kepada tetangga-tetangga yang hadir, senyumnya hangat. Semoga kita semua bisa belajar
bahwa hidup bukan soal tinggi rendah di mata manusia, tapi soal tinggi rendah di hati dan di mata Allah. Jadilah orang yang rendah hati, sabar, dan tulus. Dunia boleh menilai rendah, tapi hati yang bersih selalu tinggi. Pak Arif menunduk, menatap Hadi dengan mata berkaca-kaca. Masya Allah, terima kasih Hadi. Aku baru sadar betapa pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan hidup sederhana. Hadi tersenyum menatap bintang di langit. Malam itu, ia merasa damai dan orang-orang yang hadir pun merasakan ketenangan yang sama. Teman-teman, dari kisah Hadi kita belajar satu hal penting. Hidup rendah hati dan sederhana, meski sering diremehkan dunia, justru membuat kita tinggi di mata Allah. Kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan hati adalah kekuatan sejati yang tidak tergantikan oleh harta, jabatan, atau pujian manusia. Setiap ujian, ejekan, dan hinaan yang kita terima bisa menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah jika kita sabar dan ikhlas. Semoga kita bisa meneladani Hadi, memilih hidup dengan hati bersih, membantu orang lain, dan selalu ridho di jalan Allah. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah ini menenangkan hati dan menginspirasi hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tuliskan komentar kalian, Masya Allah, jika kisah ini menyentuh hati kalian.